Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas soal analisis kelayakan bisnis. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah pada menciptakan ide bisnis, sudah punya alternatif, mungkin sudah melakukan riset lebih lanjut dan sudah memutuskan kira-kira bisnis yang mana yang mau dilanjutkan. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah harus melakukan analisis kelayakan bisnis dulu. Oke, so apa sih analisis kelayakan bisnis itu? By definition ya, analisis kelayakan bisnis itu adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Jadi tentu dari namanya ya, analisis kelayakan bisnis itu ngecek apakah bisnis yang kalian, ide bisnis yang kalian tentukan itu layak dijadikan sebuah bisnis yang sukses atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau tujuan ya tentu untuk menentukan apakah suatu ide bisnis tersebut layak direalisasikan gitu dengan melakukan analisis kelayakan bisnis, kalian tidak perlu membuang-buang waktu, tenaga dan biaya untuk ide bisnis yang tidak layak gitu. Tentu dari ide bisnis yang kalian sudah munculkan itu ya, kita lakukan analisis kemudian menentukan apakah dia layak. Kalau layak, kita lanjutkan menjadi sebuah rencana bisnis. Jadi sebelum kita masuk ke rencana bisnis yang lebih detail dan kompleks, kita lakukan dulu analisis kelayakan ini. Kalau ide tersebut mungkin tidak layak atau kurang layak, kita harus mencari ide yang baru atau mengulik ide tersebut sampai ia menjadi sebuah ide yang layak gitu tentunya. Sorry. Oke, tentu manfaat dari analisis kelayakan bisnis ini tentu untuk membuat mayoritas entrepreneur tidak usah melakukan studi beberapa studi menunjukkan mayoritas entrepreneur tidak melakukan studi kelayakan karena memandang ringan persaingan yang ada dalam pasar dan cenderung terlalu yakin akan peluang mereka untuk sukses ya. Jadi itu bahayanya kalau kita nggak melakukan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan itu bukanlah sebuah rencana bisnis ya. Rencana bisnis itu disusun berdasarkan studi kelayakan, tapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif atau lebih detail daripada studi kelayakan. Kalau studi kelayakan itu sifatnya masih ringan, dia tidak terlalu detail, cukup umum gitu. Rencana bisnis itu alat bantu untuk entrepreneur untuk mengubah dari ide bisnis menjadi usaha yang sukses. Jadi tentu kalau sudah melewati kelayakan bisnis baru kita masuk ke rencana bisnis gitu. So pertemuan berikutnya kita bakalan bahas lebih detail soal rencana bisnis. Sebelum itu kita harus ngecek nih bisnis kita layak atau enggak untuk dijalankan supaya kita nggak buang-buang waktu gitu ya. Sebagai contoh tadi ya, beberapa entrepreneur nggak mau melakukan kelayakan studi karena mereka sudah yakin kalau memang, oh ini tuh ada pasarnya, oh ini tuh bisa bersaing di luar sana gitu ya. Sedangkan kalau terburu-buru langsung ke rencana bisnis atau bisnis plan itu kan cukup rumit ya, cukup detail, cukup lengkap gitu. Kalau misalnya ternyata bisnis tersebut tidak layak karena kita tidak melakukan studi kelayakan, otomatis kita sudah membuang-buang tenaga, waktu, dan juga biaya kita untuk menyusun sebuah bisnis plan atau rencana bisnis. Nah, dalam kelayakan bisnis kita harus kita bisa ngecek 4 aspek ini ya. Yang pertama aspek produk dan jasa, kemudian aspek industri dan pasar, yang ketiga aspek organisasi, dan yang keempat aspek keuangan. Seluruh aspek ini penting untuk kita cek dulu gitu dari segi kelayakannya, apakah sudah oke untuk dilanjutkan menjadi sebuah rencana bisnis yang kemudian akan dijalankan menjadi sebuah bisnis gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelayakan produk dan jasa. Tentu ya, analisis ini dilakukan untuk menilai seluruh tampilan produk yang akan dikembangkan. Analisis ini juga untuk menentukan daya tarik ide suatu produk bagi calon pelanggan dan mengidentifikasi sebagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Metodenya bisa bermacam-macam ya. Metodenya yang paling umum itu kita gunakan penelitian. Penelitian itu bisa dalam bentuk primer maupun sekunder. Kalau penelitian primer itu kita mengumpulkan data langsung dari konsumen dan menganalisisnya. Itu biasanya dalam bentuk survei atau kelompok fokus group.
Kalau dalam bentuk sekunder, itu kita mengumpulkan data yang telah disusun pihak lain dan telah tersedia. Itu bisa melalui, kita bisa dapetin data dari Badan Pusat Statistik, Riset Pasar, Asosiasi Profesi, ataupun Asosiasi Industri. Kemudian cara yang kedua itu bisa melakukan testing, ya, itu bisa melakukan konsep testing ataupun usability testing. Nah, ini survei ya, kalau cara yang pertama tadi survei itu bisa dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pelanggan. Kuesioner yang disusun tidak panjang karena ini masih sifatnya untuk studi kelayakan aja gitu. Kemudian pertanyaan yang kalian tentukan untuk survei kalian itu harus dirangkai dengan hati-hati agar tidak bias dan menggunakan pemeringkatan yang sederhana. Kuesioner yang telah disusun sebaiknya diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya kemarin tadi ada satu cara lain yaitu kelompok fokus ya. Kelompok fokus itu dibentuk dengan mengumpulkan sejumlah pelanggan potensial atau target market yang sesuai dengan produk atau jasa kalian. Itu biasanya 8 sampai 12 orang untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap suatu produk. Entrepreneur bisa mengetahui apa saja yang disukai dan tidak disukai pelanggan gitu. Jadi kalau kalian mau ngetes kira-kira produk kalian di luar sana itu sudah sesuai belum, ada yang menginginkan atau enggak, ada yang kekurangannya apa, atau mungkin bisa potensi diwujudkan lebih tinggi apa, itu kalian bisa melakukan survei atau kelompok fokus ini. Selain itu tadi ya, kalian bisa testing, bisa konsep testing. Tes dilakukan untuk mengetahui minat, hasrat, dan maksud pembelian produk. Tujuannya untuk memvalidasi asumsi dasar dari ide produk. Kemarin waktu kalian presentasi menciptakan ide bisnis itu sifatnya masih asumsi dasar. Jadi kalian kasih, oh apa benar, misal ada yang kasih ide makanan cepat saji misalnya gitu ya, makanan siap saji yang makanan Indonesia, masakan rumahan gitu. Itu kan asumsi kalian bahwa masyarakat akan menyukai ide tersebut gitu. Kalian bisa melakukan konsep testing ini, kalian validasi asumsi tersebut bahwa oh benar mereka prefer hal-hal seperti ini gitu. Konsumen kalian itu memang menginginkan hal seperti ini ada gitu. Selain itu kalian bisa bantu untuk pengembangan ide, mengestimasi pangsa pasar potensial dari produk. Jadi kalian beneran bisa ngecek oh targetnya itu benar ke orang-orang ini atau targetnya itu ternyata bisa diperluas lagi, ada konsumen-konsumen yang berpotensi untuk menyukai ide tersebut gitu. Nah, nanti hasilnya itu bisa berupa pernyataan konsep yang mencakup deskripsi barang atau jasa yang ditawarkan, kemudian pasar sasaran yang dimaksud, benefit dari produk atau jasa, deskripsi mengenai bagaimana produk akan diposisikan relatif berbeda dibandingkan produk sejenis di pasar atau positioning-nya ya. Kemudian deskripsi mengenai bagaimana barang atau jasa akan dijual dan didistribusikan. Nah, umumnya entrepreneur melakukan konsep testing dengan jalan langsung berbicara dengan pelanggan potensial dan memperoleh umpan balik secara informal. Jadi kalian bisa nyoba ke teman-teman kalian, mungkin keluarga kalian, tetangga kalian gitu ya. Kemudian cara yang paling ideal itu kalian mengkombinasikan keduanya, yaitu menggunakan kuesioner dan berbicara langsung dengan pelanggan potensial. Otomatis dengan semakin banyak metode yang kalian gunakan, itu akan semakin akurat hasilnya gitu ya. Jadi kalau kuesioner aja tidak ada barangnya atau tidak ada konsep yang kalian presentasikan, mungkin kurang jelas gambaran dari masyarakat atau dari konsumen kalian itu seperti apa gitu. Jadi kalian bisa kombinasi kedua ide itu, kedua cara tersebut maksudnya. Nah, kemudian kalau testing ada usability testing. Tadi kan konsep ya, kalau usability itu lanjutannya dari konsep testing. Dalam hal ini ide produk udah dikembangkan dari menjadi prototype gitu. Usability testing itu adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta bantuan teman atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun lisan gitu. Jadi kalian bisa
melakukan tes penggunaannya gitu. Oke, misalnya ada yang ngasih misalnya contohnya yang non makanan, misalnya sebuah aplikasi gitu ya, sebuah aplikasi kalian bikin dulu prototipenya, kira-kira oh gampang nih pakainya atau oh pakainya ternyata rumit gitu, ternyata kurang mudah dalam penggunaannya, itu bisa jadi feedback untuk kalian untuk memperbaiki gitu. Itu tadi soal produk dan jasanya ya, tentu otomatis produk dan jasa itu krusial untuk dites kelayakannya. Itu kalian harus melakukan at least kuesioner, paling gampang-gampangannya itu kuesioner aja gitu. Kalau bisa kalian bisa sudah ada prototipe, bisa diujikan apakah memang benar itu tuh produk sesuai dengan keadaan pasar gitu, sesuai dengan tujuannya itu benar-benar tercapai dari produk yang atau ide yang kalian tawarkan gitu, solutif produk dan jasa yang kalian berikan. Selanjutnya kita masuk ke kelayakan yang kedua, yaitu industri dan pasar. Kelayakan industri dan pasar ini dilakukan untuk menilai seluruh tampilan pasar untuk produk yang akan dikembangkan. Nah, ada 3 aspek yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kemenarikan industri, kemudian ketepatan waktu dan pasar, dan identifikasi ceruk pasar. Kalau kita ngomongin kemenarikan industri ya, tentu kita harus ngecek karakteristik industri yang menarik itu yang kayak gimana sih gitu. Yang pertama, tentunya sedang besar dan tumbuh gitu ya, industrinya itu besar dan sedang tumbuh tuh. Kalau industrinya nggak bertumbuh, cuman bisa apalagi kecil doang ya, target pasarnya itu ya kalian cuman bisa ibaratnya jualan sekali doang, terus kayak udah gitu ya, udah setelah orang-orang itu punya barang atau jasa yang kalian tawarkan, tidak ada kelanjutan gitu, bisnis kalian ya udah cuman bisa berlaku saat itu saja, and then mati gitu ya, tidak bisa berkembang. Kemudian tentunya penting bagi pelanggan industri tersebut atau pasar tersebut itu penting gitu. Kalau nggak penting ya super kecil kemungkinan untuk bisnis kalian itu bisa berjalan gitu. Yang ketiga, tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai dalam arti apa? Saya selalu tekankan dari kemarin ketika teman-teman itu menciptakan sebuah ide bisnis, itu saya selalu tekankan kalau ide kayak gini sudah banyak gitu, ini sudah banyak dijual gitu. Ketika suatu usaha itu terlalu ramai dan memang kalian tidak bisa menemukan positioning kalian di mana, itu akan sulit kalian untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang sudah terlebih dahulu, yang sudah lebih terkenal, yang sudah lebih besar gitu ya. Jadi pastikan tidak terlalu ramai gitu. Kemudian industri yang menarik itu juga memiliki margin operasi yang besar sehingga profitabilitas bisnisnya itu tinggi, dan juga industri yang relatif masih muda daripada sudah tua atau matang. Itu tadi ya, kalau bisnisnya itu sudah industri tersebut itu udah matang, udah banyak pesaingnya, itu tadi terlalu ramai, nanti kalian bakalan sulit. Kalian bakalan sulit menempatkan diri kalian di bisnis itu gitu. Jadi agak sulit untuk bersaing. Kemudian tadi ada ketepatan waktu ya. Entrepreneur harus mempertimbangkan apakah produk merupakan produk yang sama sekali baru atau produk yang merupakan produk perbaikan dari keluaran sebelumnya. Jadi timing itu penting ya. Kalau kalian ingat waktu kita bahas soal menciptakan ide bisnis gitu ya. Kita mengeluarkan produk itu harus on time. Kita kalau misalnya kalian nggak sesuai waktunya, atau misalnya tiba-tiba kalian udah punya ide terus lama eksekusinya ya, lama eksekusinya sehingga ide tersebut sudah kadaluarsa, sudah sebenarnya sekarang udah nggak ngetren lagi, sekarang udah nggak relevan, sekarang sudah banyak persaingannya. Jadi timing itu harus diperhatikan gitu. Kalau kalian memang produk baru ya segera di launch. Kalau memang dia perbaikan ya juga sama, harus segera gitu, karena keburu ide tersebut dilebut oleh orang lain gitu, dan juga mungkin udah geser gitu. Misal kalian menawarkan suatu produk yang sangat berguna ketika WFH kemarin, beberapa ide bisnisnya itu dia menekankan karena WFH gitu ya.
Sementara sekarang sudah banyak kantor-kantor yang mulai WFO gitu. Kalau kalian misalnya baru mempunyai ide itu sekarang, nanti kedepannya bakalan telat waktu kalian launch produk itu gitu. Jadi ketepatan waktu dalam industri itu harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi ceruk, yang merupakan langkah terakhir dalam analisis kelayakan industri. Ceruk pasar adalah tempat di dalam segmen pasar yang lebih besar yang mewakili kelompok kecil dari pelanggan dengan minat serupa. Jadi target market gitu ya, target market itu kalian harus perhatikan baik-baik gitu. Targetnya seperti apa? Detailnya seperti apa, target market kalian itu kemana, sasarannya terkait nanti akan hubungannya dengan pemasaran gitu. Kalau kalian di target marketnya udah nggak ngerti gitu, udah salah target, nanti pemasaran kalian akan kena imbasnya gitu. Oke, kita bisa pakai Porter's Five Forces model untuk menentukan analisa kelayakan pasar kalian gitu ya. Yang pertama kalian bisa ini sebenarnya ya semua berkesinambungan ya, bisa kalian perhatikan. How easy is it for a new business to set up shop gitu ya. Jadi kalian bisa memperhatikan kompetitor gitu. Ini kompetitor kalian. Bisa tercipta produk yang serupa segampang apa gitu ya. Jadi memperhatikan threat of new entrants atau pendatang baru gitu ya. Kalian bisa melihat hati-hati ancaman dari pendatang baru. Kemudian how much power do customers have gitu ya, bargaining power of buyers. Kalau ide kalian itu sudah banyak, kalian nggak punya banyak bargaining power gitu ya. Jadi customer kalian tuh bisa meninggalkan bisnis kalian itu segampang itu karena misalnya target marketnya di luaran sana sudah banyak produk yang serupa gitu. Jadi nggak ada kemampuan kalian untuk kenapa customer itu harus beli di kalian gitu. Dia bisa mencolok beli di tempat lain gitu. Kaitannya dengan bargaining power of buyers gitu. Kemudian how much power do suppliers have gitu ya, bargaining power of supplier. Supplier juga seberapa banyak kalau kalian sebagai misalnya mengolah produk dari supplier gitu ya. Kalau supplier kalian itu nggak ada opsi, cuman kalian aja, otomatis supplier ini bisa kasih kalian harga murah. Sedangkan kalau supplier ini dia sudah punya banyak yang disuplai, kalian nggak punya power juga gitu untuk nego harga. Kemudian kalian nggak bisa, misalnya suatu hari ada kelangkaan, tidak bisa bersaing gitu kalian. Supplier itu juga harus diperhatikan gitu. Threat of substitutes, jadi ancaman dari produk pengganti ya, produk yang bisa menggantikan, yang fungsinya mirip, fungsinya sama gitu ya. Makanya saya selalu wanti-wanti waktu kalian menciptakan ide bisnis itu perhatikan persaingan, karena persaingan itu sesungguhnya benar-benar yang paling bisa mematikan produk kalian gitu Kak. Selain pasar ya, pasar itu tentu kaitannya erat sekali dengan persaingan gitu. Ketika persaingan kalian itu terlalu ketat, ketika persaingan kalian itu mudah digantikan, mudah diserobot oleh produk lain atau jasa lain, itu akan merugikan kalian gitu. Kemudian yang kelima, intensity of competitive rivalry. Jadi intensitas dari itu tadi ya, produk atau jasa yang sejenis, bisnis yang sejenis dengan kalian gitu. Jadi perlu diperhatikan bagaimana seberapa banyak ada bisnis yang serupa. Kemudian bagaimana market itu harganya sekarang kayak gimana, harga pasar itu kalian juga harus perhatikan gitu ya. Jadi seluruh komponen ini tuh penting sekali ketika kalian menentukan sebuah pasar gitu. Ketika kalian menentukan industri yang aku pilih untuk bergerak itu industri ini, itu berarti harus memperhatikan industri kalian itu kayak gimana di sekitarnya itu terkait dengan ancaman-ancamannya, supplier, kemudian demand dari masyarakat, dan juga harga pasar itu seperti itu semuanya sangatlah penting dan krusial dalam bisnis kalian. Oke, itu tadi soal pasar ya. Tentu setelah produk, pasar, kita juga tidak lupa memperhatikan diri kita sendiri, yaitu kelayakan organisasi gitu. Sebagai sebuah bisnis yang akan berkembang, kalian juga harus memastikan bahwa internal kalian itu juga
sudah oke gitu. Internal kalian sendiri tuh juga harus diperhatikan, nggak bisa cuma luarnya aja. Tuh. Nah, kalau kita ngomongin kelayakan organisasi, ya tentu dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Itu tadi ya, nggak cuman faktor eksternal aja, nggak cuman barang yang kalian jual, nggak cuman pasarnya ada, nggak cuman persaingannya kayak gimana, tapi internal perusahaan kalian, internal organisasi kalian itu juga harus diperhatikan kelayakannya. Yang pasti harus dari kedua sisi ya. Yang pertama kecakapan manajemen, apakah orang-orang kalian itu sudah capable sesuai dengan apa yang nanti akan kalian jalankan. Kemudian yang kedua tentunya sumber daya, kecukupan sumber daya, karena namanya sebuah bisnis itu pasti akan membutuhkan modal ya, modal baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang gitu ya, dalam bentuk barang, alat-alat tools gitu. Jadi kalau ini tuh simple ya, nggak terlalu sulit. Kalau kelayakan organisasi ya yang jelas orangnya, misal kalian di bidang kuliner gitu, make sure kalian misalnya di dalam tim kalian tidak ada orang yang kuliner, tidak harus selalu dari internal saja gitu, tapi make sure kalian akan ada nanti sumber dayanya, itu termasuk sumber daya. Kalau misal kalian harus merekrut orang lain atau kalian menggunakan pihak ketiga gitu untuk produk kalian gitu, untuk menjalankan bisnis kalian gitu. Jadi pastikan kalian sendiri dari dalam juga udah siap gitu. Kemudian gimana nanti siapa yang bagian menangani apa. Misal dalam bisnis itu banyak sekali aspeknya ya, dari ada marketing, kemudian supplier dan lain sebagainya gitu. Jadi make sure dari segi internal pun kalian juga sudah siap, sudah prepare gitu. Sumber dayanya udah ada. Misal harus ada kantor, di mana kantornya, atau misal tidak perlu kantor, untuk sementara ini kita bisa kerja di rumah masing-masing gitu. Oke, jadi make sure kalian sudah menyesuaikan sumber daya dan juga manajemen kalian gitu. Selanjutnya yang keempat, aspek yang tidak kalah penting yaitu pastinya adalah kelayakan secara finansial atau kelayakan keuangan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, uang kas yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, dari pembelian modal, pengeluaran operasi, rencana pinjaman, itu harus diperhatikan gitu. Make sure kalian udah punya ide nih untuk sebuah bisnis ini gitu. Pastikan secara keuangan kalian juga udah siap gitu, karena namanya memulai sebuah bisnis itu membutuhkan modal gitu ya. Kalian kalau misalnya tidak ada modal pribadi, rencanakan pinjaman gitu ya. Pinjaman itu juga merupakan sebuah cara yang umum untuk digunakan ketika kita mau memulai sebuah bisnis gitu. Kemudian perhatikan juga kinerja keuangan dari bisnis serupa. Untuk menghindari kegagalan, kalian itu bisa mencontoh yang sudah pernah ada gitu ya. Jadi nggak usah susah-susah. Kita nggak harus nyoba fail dulu sebelum kita memulai gitu ya. Kita bisa menggunakan mungkin catatan keuangan dari bisnis yang serupa, perbandingan bisnis yang serupa, observasi misalnya ada yang udah ngecek bisnisnya temennya mungkin gitu, dia pernah bikin bisnis yang mirip lah kira-kira kayak gini gitu. Kemudian dia caranya tuh gini, modal awalnya tuh segini, kemudian nanti diputar uangnya, baliknya kira-kira segini, udah balik modal, seperti itu ya. Kalian bisa melakukan observasi terhadap bisnis yang serupa gitu. Nah, yang penting juga adalah kemenarikan keuangan secara menyeluruh dari bisnis yang akan dikembangkan. Tentunya itu dari proyeksi pengembalian modal gitu. Kalau kalian namanya bisnis itu tentu untuk mencari keuntungan ya, mendapatkan profit gitu. Proyeksikan gitu, jangan cuma santai kalian itu dalam bisnis ya udah nggak merhatiin, pokoknya aku belinya harga segini nanti jualnya segini gitu. Jadi kalian harus memperhatikan gitu proyeksinya ke depan, kira-kira setahun itu jadinya kayak gimana gitu, 2 tahun lagi gimana gitu. Kalau misalnya apalagi kalau produk kalian itu bukan barang yang bisa continue dibeli oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya barang kalian itu cuma bisa sekali beli, berarti kan kalian harus mencari market baru atau kalian launching produk baru seperti itu ya. Jadi harus
diperhatikan secara keuangan itu gimana, apakah nantinya uang itu bisa muter terus gitu. Jadi kelayakan keuangan ini juga harus dilakukan gitu. Ini penting sekali gitu ya. Pastilah namanya usaha tuh kan uang itu nggak bisa lepas dari uang gitu, usaha itu gitu. Oke, jadi itu tadi ya 4 aspek yang harus diperhatikan ketika kita melakukan uji kelayakan bisnis gitu. Tidak perlu secara detail, jadi perbedaannya uji kelayakan bisnis dan juga rencana bisnis itu memang kalau kelayakan itu kita cuman ibaratnya ngecek ombak gitu, kira-kira nih bakalan bisa jalan nggak sih usaha kita gitu. Usaha kita tuh bakalan benar menguntungkan nggak gitu. Ini beneran bakal disukai produk oleh konsumen nggak barang kita gitu. Jadi kita nggak serta-merta pakai ide kita atau asumsi kita gitu ya, asumsi kita bahwa oh masyarakat membutuhkan ini. Apakah benar masyarakat membutuhkan ini? Kita bisa lakukan survei atau kalian misal testing konsep seperti itu. Oke, terkait dengan materi ini ya, tentu berarti kalian juga harus melakukan uji kelayakan bisnis ini ya. Silahkan lakukan dalam bentuk bebas. Boleh kalian survei, boleh kalian tes konsep, boleh kalian wawancara, boleh mengadakan focus group discussion. Paling gampang sih ya survei gitu ya. Setidaknya kalian punya data bahwa usaha kalian itu layak dijalankan gitu. Jadi silahkan, mungkin beberapa ada yang sudah melakukan, kemarin ada saya lihat ada beberapa kelompok kelas ini atau kelas satunya ya, ada yang sudah melakukan survei, kira-kira mereka tertarik tidak dengan produknya. Kalau yang sudah melakukan ya alhamdulillah, boleh misalnya mau dicoba konsep atau prototipe dan lain sebagainya silahkan. Kalau misalnya paling minimal aja kalian lakukan survei ya untuk bisnis yang sudah kalian pilih gitu. Kalau misalnya teman-teman masih benar-benar bingung di antara dua bisnis itu, mau mana yang dijalankan, kalian bisa lakukan survei kecil-kecilan aja untuk menentukan di antara dua itu, mana yang kira-kira lebih menarik untuk target market kalian gitu ya. Tugas ini nanti akan dikumpulkan waktu UTS ya. Jadi untuk UTS kalian akan melakukan mengumpulkan seluruh perencanaan bisnis kalian ya di tahap awal. Itu isinya nanti ada yang perencanaan bisnis kalian yang kemarin, kemudian surveinya atau studi kelayakannya, dan juga yang terakhir nanti saya baru jelaskan minggu depan itu kanvas model itu. Jadi untuk UTS kalian kumpulkan 3 items tersebut. Nanti akan saya tuliskan dulu ya secara tulisan aja di grup chatnya supaya kalian bisa kira-kira punya gambaran lah kira-kira kalian harus mengerjakan apa saja sampai UTS. Baru nanti kita mulai menyusun proposal bisnisnya setelah UTS ya. Jadi sekarang kalian tahapan berikutnya adalah melakukan studi kelayakan, bisa berupa survei, fokus grup, ataupun cara-cara yang lain yang sudah tertera ini tadi di materi kita hari ini. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu, untuk uji kelayakan tadi kalau sama surveinya itu lewat Google Form, buatan apa Bu? Boleh tentu ya. Di zaman sekarang ini survei lewat Google Form aja udah boleh. Nggak harus kalian nyebarin satu-satu, kadang malah susah, malah kurang tepat sasaran gitu. Kalau kalian terpaksa ngasihnya ke tetangga-tetangga kalian gitu karena nggak mau pergi, itu lebih baik kalian pakai Google Form karena bisa mencapai target yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tuh. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Dari hasil uji kelayakan itu jika ada hasil kalau seumpamanya gagal atau tidak ada yang tertarik itu apakah kita harus cari ide lagi? Tentu ya gitu. Itu udah pasti kalau misalnya kalian saya nggak akan membiarkan kalian memulai atau menjalankan ide yang tidak layak, ide yang nantinya akan sia-sia gitu, karena tahapan kita ke depannya bakalan masih panjang, kita bakalan mikirin pemasaran, mikirin biaya operasional, mikirin proses produksi gitu. Untuk apa kita panjang-panjang memikirkan hal itu kalau misalnya idenya ternyata tidak layak gitu ya.
jadi sayang gitu, sia-sia yang kita lakukan. Tapi tidak perlu khawatir, saya rasa teman-teman kemarin idenya itu bisa diolah gitu ya. Jadi tidak mungkin sampai insya Allah lah, saya nggak bilang tidak mungkin. Insya Allah tidak ada yang sampai nggak ada yang tertarik sama sekali untuk membeli gitu. Makanya kemarin saya sarankan teman-teman itu saya wajibkan bahkan ya untuk memiliki 2 ide, karena di antara kedua ide itu pasti salah satu tuh ada yang bisa dijalankan gitu ya, walaupun dengan koreksi dan perbaikan dari ide awal gitu. Kalau misalnya dari survei itu kan kalian bisa kasih misalnya masukan dan saran untuk produk tersebut. Kira-kira kalian akan lebih, kalau misalnya tidak tertarik dengan produk tersebut atau jasa tersebut, kira-kira apa sih yang kalian itu tertarik gitu. Nah, itu kan masukan itu masih bisa kalian manfaatkan untuk perbaikan produk atau jasa kalian gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalian kayak harus ngulang lagi dari awal mikirin ide baru gitu. Ide kalian itu bisa dapat masukan dari potensial klien kalian itu untuk jadi lebih baik kayak gimana supaya bisa laku, supaya bisa dijalankan seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti tugasnya nggak saya buka dulu di Google Classroom karena itu untuk UTS ya, masih 2 pertemuan lagi. Tapi kalian mulai cicil kerjakan dari sekarang supaya nanti nggak kesulitan, nggak kebanyakan waktu dikumpulkan di akhir. Oke, sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan?